Sobat-sobatnya, baru saja Prof Nunu ini menyajikan informasi penting untuk PPG dalam jabatan dan juga PPG prajabatan melalui kegiatan ngopi bareng Bu Nunu. Ya, benar, adalah merupakan kegiatan ngobrol pintar bareng Bu Nunu, yaitu terkait tentang transformasi pendidikan profesi guru yang mana telah disampaikan ya pada akun Instagram beliau. Dan pada video ini saya akan menyajikan rangkuman ngopi bareng Prof Nunu terkait tentang transformasi pendidikan profesi guru atau PPG, baik itu PPG prajabatan maupun juga PPG dalam jabatan. Dan di sini nanti kita akan mengetahui bahwasanya seluruh guru ini nanti optimis akan mendapatkan sertifikat pendidik dengan segera ya. Kira-kira bagaimanakah rangkuman informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, inilah merupakan rangkuman ngopi bareng Prof Nunu Suryani. Mungkin bagi teman-teman yang belum mengikuti video beliau, dan mungkin teman-teman yang mungkin dari video yang cukup panjang ini untuk mencari inti dari pembahasannya itu apa saja. Di sini kita akan menyajikan rangkumannya teman-teman. Nah, di sini terkait tentang transformasi PPG yang sedang dikerjakan oleh Dirjen GTK Kemdikbudristek, dan sebentar lagi ini nanti akan segera dilaksanakan ya. Nah, untuk informasi yang pertama, yaitu ada teman yang bertanya nih, yaitu kenapa ijazah PGSD itu hanya linear ke guru kelas SD, sedangkan PAUD dan juga mapel yang lain itu bisa mengajar di SD. Ya, benar, ini adalah merupakan salah satu pertanyaan dari komentar ya yang ada di akun beliau, yang mana untuk jawaban dari pertanyaan tersebut dikarenakan terjadi banyak kekosongan ini untuk guru kelas SD ini masih belum bisa terpenuhi oleh ijazah yang PGSD, sehingga untuk mengatasi kegawat daruratan guru SD tersebut maka diaturlah yaitu peraturan Dirjen GTK yang mengatur terkait tentang linearitas ijazah yang bisa mendaftar di PGSD, baik itu formasi guru kelas untuk P3K maupun juga untuk yang linearitas PPG prajabatan untuk bisa mengikuti PPG baik itu prajabatan maupun dalam jabatan untuk menjadi seorang guru kelas SD ya. Kemudian untuk yang kedua, yaitu lulus PPG tetapi jam mengajar itu sudah penuh, itu kira-kira bagaimana? Nah, di sini ada pertanyaan dari teman, yaitu sudah lulus PPG tetapi jam mengajarnya ini sudah penuh. Ini kan secara logika ini kan tidak bisa ya untuk mendapatkan yaitu pembayaran tunjangan sertifikasi. Nah, kemudian di sini disajikan jawaban seperti ini, yaitu tunjangan sertifikasi itu nanti akan bisa cair jika jam mengajar itu minimal per minggu itu sudah terpenuhi teman-teman. Nah, artinya di sini dari Kemdikbudristek ini sudah memikirkan terkait tentang redistribusi, dan dipastikan teman-teman yang sudah memiliki sertifikat pendidik ini akan disamaratakan ya untuk mendapatkan hak yang sama, yaitu mendapatkan pembayaran tunjangan profesi guru. Nah, selanjutnya ditanyakan juga yaitu terkait tentang masa depan PPG prajabatan. Nah, masa depan PPG prajabatan setelah lulus itu bagaimanakah mekanismenya? Nah, ini untuk mekanisme PPG prajabatan yang sudah lulus ini dijawab yaitu akan mendapatkan serdik ya. Ini sudah sangat jelas, yaitu teman-teman nanti memiliki peluang yang besar untuk lulus menjadi ASN P3K guru. Jadi bisa langsung mendaftar ASN dan mendapatkan pembayaran tunjangan sertifikasi guru. Dan ini kalau misalkan kita sinkronkan dengan pengalaman kawan-kawan kita ya yang sebelumnya sudah lulus seleksi PPG prajabatan dan sudah lulus PPG, kemudian lulus ASN P3K, ini setelah diangkat ini mereka mengikuti seleksi itu mendapatkan afirmasi 100% untuk kompetensi teknis. Kemudian ketika sudah diangkat menjadi ASN P3K, ini kawan-kawan kita ini segera sudah mendapatkan pembayaran gajinya itu langsung double ya. Artinya gaji sebagai ASN P3K ditambah dengan gaji sertifikasi teman-teman. Nah, selanjutnya terkait tentang preferensi penempatan, ini teman-teman yang bertanya ya. Sekarang ini kan untuk di tahun 2024 untuk pendaftaran PPG prajabatan sekarang itu ada yang namanya preferensi penempatan. Nah, di sini untuk pertanyaan yang tadi dilontarkan yaitu preferensi lokasi pengabdian itu adalah seperti apa? Jadi berdasarkan dari pengalaman sebelumnya, inilah yang menjawab tuh langsung dari Bapak Direktur PPG ya, yaitu Bapak Andika Ganendra. Jadi berdasarkan dari pengalaman sebelumnya itu kan setelah lulus PPG namun tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerahnya.
Makanya di sini diperlu adanya redistribusi ke daerah yang lebih membutuhkan. Maka pada pendaftaran PPG Prajabatan 2024 itu langsung ditentukan untuk lokasi pengabdiannya menjadi seorang guru. Jadi kalau misalkan sanksi ya, sanksinya apa? Kalau misalkan tidak mau mengabdi sesuai dengan preferensi pengabdiannya. Jadi sesuai dengan surat perjanjian sejak awal. Jadi nanti dari Kemdikbudristek itu akan membuat semacam surat perjanjian. Artinya jika teman-teman nanti sudah lulus, maka diminta untuk mengabdi pada preferensinya ya. Jadi jika pengisi preferensi Lampung itu, maka harus siap untuk mengabdi di Lampung setelah lulus nanti dari pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan. Dan selanjutnya untuk preferensi lokasi pengabdian itu nanti sangat menentukan lokasi perkuliahannya teman-teman. Dan selanjutnya untuk PPG dalam jabatan kategori B itu bagaimanakah nasibnya? Nah, tentunya di sini banyak sekali teman-teman yang bertanya untuk sasaran kategori A, nah bagaimanakah nasibnya? Kemudian sasaran kategori B bagaimanakah nasibnya? Di sini dijawab oleh Prof Nunuk dan juga Bapak Andika ya. Jadi semua guru dalam jabatan yang sudah lulus seleksi administrasi dan telah mengikuti seleksi akademik nantinya akan menjadi kandidat ya peserta PPG Daljab 2024. Yang mana di sini sudah masuk di database Kemdikbudristek guru-guru yang sudah lulus seleksi administrasi di tahun sebelumnya, baik itu tahun 2022, 2021, 2023 yang sudah lulus seleksi administrasi dan juga sudah lulus yang sudah mengikuti seleksi akademik meskipun belum mendapatkan keputusan atau hasil apakah lulus atau enggaknya, ini menjadi kandidat PPG dalam jabatan 2024. Dan di total ini ada sekitar 600 ribuan ya dari kategori ini teman-teman. Dan selanjutnya jika sudah tidak ada, nah di sini sudah tidak ada, nantinya nggak ada ya, sudah tidak ada kategori A dan juga kategori B. Jadi di sini nanti untuk guru penggerak XPLPG ini nanti berhak ikut PPG dalam jabatan 2024. Termasuk juga teman-teman sasaran kategori A dan juga sasaran kategori B nanti sama, yaitu akan langsung dipanggil ya untuk lapor diri teman-teman. Nah, kemudian apakah dalam preferensi pengabdian ada sistem eliminasi? Ini terkait tentang untuk PPG Prajabatan kembali ya. Jadi kalau misalkan preferensi pengabdian ini sangat banyak yang memilih di Jatim misalkan, kemudian di sana itu berlebih, apakah ada eliminasi? Maka dijawab ini ada. Jadi pembukaan kuota PPG Prajab setiap LPTK itu sudah memperhitungkan kekurangan guru di daerah tersebut. Jadi kuota LPTK itu berdasarkan kekurangan guru di daerah tersebut teman-teman. Dan selanjutnya di sini adalah ASN yang belum bersardik ya, masih adakah kesempatan ikut PPG? Jadi jawab masih ada ya. Terdapat 1,6 juta guru ASN dan non ASN ini mendapatkan kesempatan yang sama untuk ikut PPG dalam jabatan tahun 2024. Artinya teman-teman nanti akan dipilah-pilah yang sudah lulus seleksi administrasi dan juga sudah mengikuti seleksi akademik, ini akan langsung dipanggil. Sedangkan untuk teman-teman yang belum pernah ikut seleksi administrasi atau belum lulus seleksi administrasi, nanti akan diminta untuk ikut seleksi administrasi kembali. Nah, nanti pengelolanya ini adalah dari BPGP daerah masing-masing teman-teman. Nah, selanjutnya untuk transformasi ya, transformasi PPG di tahun 2024 ini adalah nantinya menggunakan PMM ya. Jadi nanti transformasi PPG 2024 yang membedakan dengan tahun sebelumnya nanti adalah menggunakan PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Jadi nanti kita itu belajar modul secara mandiri ya. Ini belajar modul belajar mandiri. Nanti setelah kita belajar modul secara mandiri, nanti kita bisa mengejar nih. Kalau mengikuti pembelajaran mandiri di PMM itu kan bisa dikejar ya. Bisa jadi kita selesaikan dalam waktu 1 bulan, bisa jadi kita selesaikan waktu 2 bulan atau setahun. Setelah itu nanti kita lulus ini semua ya, checklist, maka kita tinggal mengikuti saja nih, yaitu UKM PPG. Untuk UKM PPG nanti tetap sama, yaitu terdiri dari UKIN dan juga OP teman-teman. Dan berikutnya yaitu untuk kuota ya. Nah, kuota masing-masing daerah ini adalah untuk PPG Prajabatan ya. Kuota masing-masing daerah telah mempertimbangkan kebutuhan guru di daerah tersebut ya di tahun depan. Artinya kalau misalkan teman-teman di sini preferensi lokasi pengabdian tadi, maka di situ sudah menunjukkan tuh untuk daerah tersebut nanti kekurangan gurunya itu banyak ataukah sedikit. Kemudian ditanyakan untuk kapan PPG dalam jabatan nanti dibuka, yaitu dalam waktu dekat teman-teman. Jadi dalam waktu dekat ini seperti video saya sebelumnya ya, bahwa dalam waktu dekat nanti teman-teman akan dipanggil PPG.
Jadi dalam waktu dekat nanti akan dipanggil PPG dalam jabatan sekitar 600.000 ya. Ini nanti langsung dipanggil. Jadi meskipun kita tuh tidak punya NUPTK, teman-teman nanti akan berkesempatan untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Dan selanjutnya yaitu ada pertanyaan, yang belum lulus seleksi administrasi itu nanti akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi administrasi lewat BPGP daerahnya. Nah, banyak teman-teman yang bertanya, yaitu kalau misalkan belum pernah ikut seleksi administrasi di tahun sebelumnya, itu nanti bagaimana? Apakah langsung dipanggil ataukah prosedurnya bagaimana? Jadi sama dengan tahun sebelumnya, kalau misalkan kita itu belum lulus seleksi administrasi, maka kita nanti ikut seleksi administrasi ya. Di sini nanti untuk seleksi administrasi itu lewat BPGP di daerahnya. Nanti kita akan update terus untuk informasi dan juga tutorial terkait tentang keikutsertaan untuk seleksi administrasi, teman-teman. Nah, selanjutnya ada pertanyaan juga, yaitu untuk ijazah S1 bahasa Inggris ikut PPG Prajabatan PGSD. Jika ikut P3K, ambil formasi apa? Jadi ketika teman-teman itu melakukan pemilihan bidang studi ya, itu kan ketika melakukan pemilihan bidang studi itu adalah hal yang sangat penting. Jadi nanti akan menentukan kita itu serdiknya apa, memilih formasi apa. Di sini dijawab kalau misalkan kita memilih bidang PGSD, maka yang dipilih itu juga akan menjadi seorang guru kelas, teman-teman. Dan selanjutnya untuk PPG Prajabatan itu bagaimana agar terpanggil pendaftaran PPG Prajabatan. Nah, untuk PPG Prajabatan itu teman-teman diminta untuk mengakses ppg.kemdikbud.go.id dan pahami syarat serta tata cara pendaftarannya. Khusus untuk teman-teman PPG Prajabatan, ini tutorial pendaftarannya sudah saya berikan ya pada kartu video ini. Silahkan nanti teman-teman bisa cek. Untuk syaratnya itu adalah usia maksimal 32 tahun, kemudian memiliki ijazah S1 atau D4, kemudian juga kita harus memiliki IPK sesuai dengan persyaratan ya. Silahkan cek pada kartu video ini. Nah, kemudian mengapa, di sini ada pertanyaan juga, mengapa non pendidikan itu menjadi saingan pendidik untuk menjadi seorang guru lewat PPG Prajabatan. Nah, di sini disampaikan oleh Bapak Direktur PPG ya, yaitu teman-teman yang dari S1 pendidikan, meskipun kita dapat banyak saingan dari non pendidikan, ini jangan takut persaingan, teman-teman. Jadi dengan adanya persaingan itu nanti akan memacu kualitas untuk menjadi yang terbaik ya. Jadi di sini adalah untuk sebutannya itu memanggil putra-putri terbaik bangsa untuk memenuhi kekurangan guru, yaitu memanggil teman-teman untuk menjadi seorang guru. Nah, selanjutnya bagi yang belum lulus seleksi administrasi, masih adakah harapan terpanggil PPG dalam jabatan 2024? Nah, disampaikan bahwa bagi yang belum lulus seleksi administrasi, silahkan nanti mengikuti seleksi administrasi dan pantau pengumuman pendaftaran seleksi administrasi yang sebentar lagi nanti akan diumumkan ya. Kemudian bagaimana cara tahu dapat panggilan PPG dalam jabatan 2024 ataukah tidak? Jadi jawabannya adalah nanti akan ada panggilan atau akan dipanggil lewat akun SIM PKB dan laman resmi Kemdikbudristek. Tutorial untuk cara melihat undangan PPG ini juga sudah kita siapkan nih pada kartu video ini, atau silahkan cek video sebelumnya, sudah sangat lengkap ya. Nah, selanjutnya di sini apakah PPG di sini adalah apakah PPG kategori khusus untuk guru penggerak? Ini masih adalah apakah ada, yaitu kategori khusus untuk guru penggerak ini apakah nanti diistimewakan atau enggak. Nah, jawabannya untuk guru penggerak dan juga XPLPG tahun ini nanti juga akan mendapatkan kesempatan nih melalui jalur PPG khusus. Artinya nanti kembali akan diberikan pengakuan atau rekognisi ya bagi teman-teman yang XPLPG namun belum lulus PPG, dan juga untuk teman-teman yang guru penggerak. Kemudian apakah PPG Prajabatan itu berbayar? Dijawab untuk saat ini biaya PPG Prajabatan itu masih gratis, teman-teman. Namun teman-teman kedepannya ini perlu mengetahui nih, kalau misalkan antara supply dan demand ini sudah sesuai, maka nanti bisa jadi akan berbayar ya. Jadi teman-teman yang saat ini di PPG Prajabatan mumpung masih buka, mumpung masih butuh banyak, silahkan segera berbondong-bondong untuk melakukan pendaftaran. Mumpung masih gratis beasiswa ya selama 2 semester, segera saja untuk mengikuti seleksi. Kemudian di sini ada pertanyaan juga, saya sudah pretest PPG dalam jabatan 2023, tetapi mengapa hasilnya belum keluar?
Nah, bagi yang sudah mengikuti seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun sebelumnya, ini sudah masuk antrian nih, yang merupakan bagian dari 600.000 guru tadi yang akan dipanggil PPG dalam jabatan 2024. Jadi teman-teman di sini nanti tinggal tunggu saja, dalam waktu dekat ini nanti akan segera ada pemanggilan ya. Kemudian untuk kriteria yang diutamakan PPG dalam jabatan 2024 ini apa, ada kuotanya ini berapa. Jadi tahun ini tidak ada kriteria dan juga kuota. Bagi yang memenuhi syarat ini nanti langsung dipanggil yaitu di PPG. Jika tahun sebelumnya kuotanya itu biasanya PPG dalam jabatan hanya 40.000, maka di tahun ini nanti transformasinya itu adalah 800.000 teman. Jadi kuota di tahun ini PPG dalam jabatan ada 800.000. Bahkan di sini untuk kemampuan IT dari Kemdikbudristek ini mencapai 1.200.000 ya. Jadi nanti akan menggunakan platform Merdeka Mengajar, jadi belajar secara mandiri, mempelajari 3 modul di PMM. Setelah teman-teman selesai, nanti akan langsung mengikuti UKM PPG ya. Kemudian bagaimanakah PNS TMT 2020 yang belum pernah terjaring pretest? Maka teman-teman nanti ikut PPG dalam jabatan 2024, nanti dimulai dari seleksi administrasi dan nanti tidak akan ada pretest PPG teman-teman. Ini merupakan transformasi untuk PPG di tahun 2024. Kemudian ijazah MTK itu lulus P3K guru kelas, apakah ikut kuliah lagi ke PGSD? Maka dijawab nih, tidak perlu. Karena apa? Karena sudah linear ya. Kemudian apakah lulusan PPG Prajab yang belum diangkat P3K itu masih diperhatikan? Maka dijawab nih dari Direktur PPG, tetap masuk database Kemdikbudristek dan diperhitungkan pada seleksi P3K tahun ini. Silakan teman-teman nanti melakukan pendaftaran, tetap mendapat afirmasi dan jangan ragu memilih penempatan di daerah lain. Tentunya peluang untuk lulus ini akan semakin besar ya. Kemudian lulusan PPG Prajab ini berkewajiban untuk menempatkan dari Kemdikbudristek ya, dari Direktur PPG dan Kemdikbud itu memiliki kewajiban untuk menempatkan teman-teman lulusan PPG Prajab sampai mereka itu menjadi ASN P3K. Nah teman-teman lulusan PPG Prajab di tahun sebelumnya yang belum lulus ASN di tahun ini diminta untuk berkoordinasi dengan para koordinator lulusan LPTK masing-masing. Nanti akan dimatchkan dengan formasi P3K guru di tahun 2024. Itu adalah untuk rangkuman kegiatan ngopi bareng yang merupakan transformasi PPG di tahun 2024 teman-teman.